Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadirin hormati Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntut dengan Allah salat subuh berjamaah dan juga ibadah yang lain. Semoga semuanya ibadah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada Tuhan kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya, serta para setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang hadis Ka'ab bin Malik. Yang satu hadis ada 3 lembar ya, baru dapat 1 halaman. Ini juga harus selesai ya, harus bacakan doa ya. Tentang Ka'ab bin Malik yang beliau tidak ikut perang Tabuk, padahal beliau sudah mempersiapkan diri untuk perang itu, mempersiapkan 2 kendaraan, mempersiapkan beberapa bekal. Bahkan pada hari itu beliau diberi kesehatan oleh Allah dan kesemangatan yang tidak sebagaimana di perang-perang yang lain. Kemarin sampai Nabi sampai Tabuk. Ketika Nabi sampai Tabuk, tidak berapa Tabuk. Ketika Nabi sampai Tabuk, Fakola bahwa jadi sentil kaum di Tabuk. Kemudian Nabi berkata kepada pasukan perangnya yang sudah sampai Tabuk itu istirahat sebelum memulai perangnya. Kemudian dia menanyakan mafa'alul Ka'ab bin Malik. Lihatnya ini Ka'ab bin Malik kok nggak ikut, kemana? Padahal yang ikut itu ribuan. Tapi mungkin Ka'ab bin Malik salah satu sahabat yang menonjol. Sehingga ketika sampai Tabuk ditanya oleh Rasulullah, mafa'alul Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mana ini enggak ada. Faqala rajulun min Bani Salamah. Ada sebagian seseorang dari suku Bani Salamah mengatakan begini, ya Rasulullah, habasahu burda. Ya Rasulullah, paling-paling Ka'ab bin Malik itu sibuk dengan baju baru. Dia itu sekarang baru sibuk dengan baju-bajunya, dia menjadi pedagang sukses kan? Jadi paling tidak ikut perang, dia sibuk dengan dunianya. Wan nadaru fi atfihi ya. Dan dia sibuk dengan urusan itu. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal bisa mengulta. Kemudian ditimpali oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang sahabat Mu'adz bin Jabal juga ikut pada perang Tabuk itu, dan menimpali omongan seorang yang mengatakan bahwa Ka'ab bin Malik terkekang oleh baju barunya. Ka'ab bin Malik mengatakan bisa maklumlah, apa omonganmu itu, jelek sekali pembicaraanmu itu, jangan begitu, orang ngerti ngerasa komentar gitu ya. Nah, kadang sekarang komen nggak ngerti gitu. Ya. Ini ditimpali oleh Mu'adz bin Jabal, sama kulta, jelek banget ucapanmu, omonganmu walakmu. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi ila khairan. Demi Allah ya Rasul, aku tidak pernah sedikit pun melihat atau mendengar apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ini persaksian dari Mu'adz bin Jabal. Ya mungkin kalau dia sekarang tidak ikut itu pasti ada undur ya Rasul.
Karena selama hidup aku tidak pernah mendengar dan melihat bahwa Ka'ab bin Malik itu melakukan sesuatu kecuali kebajikan. Masa kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah diam, tidak jadi menanyakan lagi. Fabainama huwa ala dzalika ra'a rasulan mubghidhan yazulu bihi as-sarab. Tiba-tiba Rasul melihat seseorang yang lewat di depan Rasulullah. Kelihatannya paras mukanya itu agak putih-putih, tapi putih agak semu-semu apa karena agak kehalangan fata morgana ya. Enggak begitu jelas. Maka Rasulullah pun Abu Qaisama. Apakah yang lewat itu adalah Abu Qaisama? Faidawa Abu Qaisama al-Ansori, benar. Yang lewat di depan Rasul adalah Abu Qaisama al-Ansori. Siapa itu? Dia adalah wahwa dari tasodaqo bisoqi amri hina mamadzabul munafiqun. Abu Qaisama itu seorang yang pernah sedekah dengan 4 mud kurma. Sedekah 4 mud kurma berarti 2,5 kilo. Ada orang sekarang sedekah 2,5 kilo beras. Sekarang beras kan ada bungkusan 2,5 kilo, 5 kilo, ya, 25 kilo atau 10 kilo juga ada. Misalnya ada orang sedekah kok 2,5 kilo beras gram. Ternyata hina lama zahul munafiqun. Dia dicela oleh orang munafik. Sedekah kok beras 2,5 kilo ya apa? Kalau aku ya sisa sedekah menunggu di sini gitu. Ternyata yang tukang bilang itu seorang munafik, gitu ya. Iya, misalnya saya buka bersama mungkin kuatnya nggak apa gitu ya. Nah, ya nanti komen. Mungkin nggak air mineral terus gitu ya. Mau yang mau semua kayak apa ya. Yang tukang komen nanti paling nggak sedekah sendiri gitu ya. Sedekah komen. Itu zaman Rasul aja namanya Abu Qaisama itu sering dikomen gitu ya. Karena beliau sedekah 2,5 kilo kurma. Padahal kurma 2,5 kilo itu banyak. Karena kalau kurma kesukaan itu segitu berapa? Kalau orang munafik komen kok, makanya kita jangan jadi seorang yang bukan hanya komentar kok ya. Nah, komentar tapi orang enggak pernah wujud ya. Hanya tong kosong berbunyi nyaring ya. Jadi aos lambe gabung gawe bahasa Jawa ini. Yang benar itu benar Purwodadi kotane Pak. Apa itu dan? Sing dadi nyatane. Ini bahasa baru. Ini tambahan dari Rasulullah ketika habis menanyakan Ka'ab bin Malik, ternyata yang lewat itu tahunya Ka'ab bin Malik, ternyata Abu Qaisama. Kemudian Ka'ab meneruskan ceritanya. Nggak tahu ceritanya di Tabuk itu Ka'ab juga dengar, mungkin ketika sudah pada pulang cerita tanya Rasulullah ketika di Tabuk gitu ya. Kalau sekarang mungkin di WA, kamu ditanya Rasulullah. Falamma balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajaha qafilan min Tabuk hadroni basi. Ini terus kemudian enggak ada cerita perang di Tabuk di mana karena fokus pada masalah Ka'ab. Ketika itu kemudian beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian perang Tabuk selesai. Dan berita sampai kampung Madinah bahwa Rasul akan segera tiba di Madinah. Bukan landing, bukan tiba. Akan segera tiba di Madinah dengan rombongan. Maka Ka'ab bin Malik merasa aku semakin susah ini. Ngepiye gitu. Ingin tak fokus takoknya be Rasulullah. Nek tekan omah iki mesti engko Rasul takoni aku. Saya harus jawab bagaimana ini? Aku semakin bingung, semakin susah. Fatafiqtu ana dzakaru al-kadhib. Apakah nanti saya bohong saja ya? Misalnya Rasul datang ditanya kamu enggak coba dia ya Rasul. Saya mundur, saya ini. Apa aku begitu ya? Bima
ukhriju min sakotihi godan. Dan kemudian kalau aku bohong, mungkin hari itu Nabi gak marah sama aku. Wong aku itu orang yang benar ngomong. Gitu, itu sadar sendiri Ka'ab bin Malik. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli diraqin min ahli. Dan kemudian saya mendatangi orang-orang yang pandai ngomong, mendatangi orang-orang yang pintar, menanyakan kalau Nabi datang saya itu harus ngomong gimana, gitu ya. Falamma qila inna Rasulullah qad aqala qadiman zaja'ani al-batil hatta araftu anilam anjudu bi syai'in abadan. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian aku bohong, maka aku tetap tidak akan selamat selama-lamanya. Karena Nabi itu pasti tahu nanti dikasih wahyu. Kalau seandainya bukan Nabi, aku berani bohong, mesti dia tidak akan tahu. Tapi Nabi mesti nanti dikasih wahyu, gitu ya. Wah, legis. Semalakama itu, kalau buat dipangan mati boter, dipangan mati pane, pangan betul gitu. Semalakama ya. Masya Allah ya. Dan fa'asmatu sidqahu, maka gimana ini saya jujur aja, bingung tuh, udah bulan halul. Kemudian fa'asbah Rasulullah qadiman. Tiba-tiba pagi-pagi Rasulullah SAW datang. Wa kana idza qadima min safarin bada di masjid. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Rasulullah kalau datang dari jauh itu pertama kali yang dijujuk masjid. Ini makanya jadi jalan bagi kita juga. Kalau datang dari jauh, pertama kali yang dimasuki masjid. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, datang ke masjid dulu. Kalau datangnya dari jauh itu ya musuh umroh atau merantau dari Malaysia gitu ya. Yang mau ke Jawa Timur ya langsung kalau Semarangan namanya nggak begitu jauh gitu lah. Sholat rakatain dan Nabi kebiasaan datang ke masjid dulu kemudian sholat 2 rakaat. Mungkin yang sebagian ulama menyebut sebagai sholat safar. Sholat habis safar. Jadi Nabi kalau habis safar jauh, misalnya Pak Seto habis tugas ke Jakarta, pulang ke masjid dulu kan, sholat 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Ini yang biasa dilakukan Nabi. Jadi kalau kita meniru ya bagus insya Allah. Summa jala salinas, kemudian mau Nabi sebagai pemimpin, Nabi itu presidennya, Nabi itu sebagai imam ya. Ketika ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat tidak langsung pulang, karena para sahabat, terutama yang tidak ikut bersama Rasulullah perang, pasti akan laporan, tidak laporan satu persatu itu, mundurnya apa, gitu loh. Dipanggil satu persatu, sini Pak Bita maju, nggak ikut kenapa? Gitu, kasih tahu maju. Jadi semuanya mengungkapkan alasan-alasan semua gitu. Nah dipanggil satu persatu. Falam mafa'ala dzalika ja'al mukallafun yata'adzaruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Mereka berani menyatakan undurnya dan bersumpah. Wallahi demi Allah kaki saya sakit ya Rasul, wallahi demi Allah kepalaku pusing ya Rasul. Ya wallahi demi Allah semua alasan masing-masing. Ya. Nah ini kalau mau diterapkan kayak gitu pas ngaji harus dipanggil satu-satu. Kemarin udah berangkat ngapain? Ini absen ya. Tiduran. Iya. Semuanya baca sumpah. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Sekitar yang tidak ikut perang pada saat itu 80 sekian. Bid'an wa samanina 80 sekian. Enggak tahu Ka'ab bin Malik ngomong 85, 86, tapi 80 sekian. Ya mungkin lebihnya itu enggak jelas gitu ya. Karena kata bid'an dalam bahasa Arab itu angka 3 sampai 9 ya. Jadi ya 83, 84, 85 atau 80 sampai 89, 80 sekian. Kalau bahasa kita itu disebut 80-an gitu ya. 80-an. Jadi yang tidak ikut perang itu sekitar 80-an. Rajulan faqabala
minhum alaniyatuhum wa baya'ahum wastaghfaralahum wa wakala sara'iluhum ilallahi ta'ala. Kemudian karena mereka bersumpah satu persatu, ya kemudian Nabi memaafkan dan memintakan ampun kepada Allah. Luar biasa kan? Oh, jangan mundurnya ini, ya semoga Allah mengampuni. Nah, pergi. Oh, kamu mundurnya ini, semoga Allah mengampuni. Dan Nabi mengatakan, yang dohir saya maafkan dan saya mintakan ampun ke Allah. Kalau dia berbohong, itu sudah urusan dia dengan Allah. Nah, giliran sekian orang itu tinggal Abi Malik yang maju itu. Aku maju. Jitu fala masalam tuh tabas sumal makhluk. Lalu aku maju itu, Nabi itu senyum-senyum, tapi senyumnya orang marah. Senyumnya orang marah. Pernah lihat atau tidak? Senyum tapi marah. Dengan dipanggil pimpinan berbeda dengan beli, saya kan mesti senyum sinis loh. Jadi Ka'ab bin Malik ini kerja Rasul itu senyum tapi tabas sumal makhluk. Kayak senyum itu senyum orang marah nih. Tumakola ta'ala. Kemudian sini Ka'ab, sini. Nabi tidak tahu itu, kita tahu kita harus tanyakan. Wajib itu amsi hatta jalas itu bedanya saya. Kemudian aku mendekat, aku duduk di sebelahnya. Maka lali mahal lafata. Dari Ka'ab bin Malik, apa yang menjadikan kamu tertinggal tidak ikut perang Tabuk? Alam takun kot tak tadoh roka. Bukankah kamu pada saat itu sudah mempersiapkan segala-galanya, kendaraanmu dua sudah dipersiapkan, dirimu sehat, semuanya siap, kenapa kamu gak ikut? Oh lah, Ka'ab bin Malik mengatakan, aku bilang, ya Rasulullah, ini wallahi, demi Allah, hai Rasulullah, mau jelas tu indah baitika min ahli dunya itu amin saat rujulin sakti bihudrin. Demi Allah, hai Rasulullah, kalau yang ada di hadapanku itu bukan jenengan, wis wong sak donya sapa wae yang penting bukan jenengan. Saya berani berbohong dan orang itu tidak akan tahu kalau aku bohong, ya Rasul. Itu Ka'ab bin Malik bilang kayak gitu. Nah terus gimana kamu? Lakotku itu jidalan karena aku orang yang pandai berdebat, ya Rasul. Wis debat sapa yang layani sak donya tak layani. Itu sebut jenengan, ya Rasul gitu. Walakin nani wallahi laqad alimtu la in haddatsaka al-yaum hadisakal bintar dobi'ani la yushikun Allahu yuskitu ka'alainya. Tapi kalau aku berhadapan dengan ya Rasul, aku bohong hari ini, pasti kalau nggak nanti besok pasti dengan tahu dengan dikasih wahyu oleh Allah. Maka aku nggak bisa berbohong, pasti engkau nanti akan marah denganku gitu. Akhirnya kemudian wa in hadasaka hadisasin tajidu alayhi. Tapi kalau aku jujur hari ini dengan pasti marah denganku, ya Rasul. Terus piye aku gitu. Saya nggak punya udur, tapi saya nggak berani bohong sama jenengan. Mau bohong gimana omongnya? Jenengan mesti dikasih wahyu. La arju fihi uballah. Tapi aku pasti akan disiksa, akan dimarahi itu gimana? Wallahi makan min udrin, wallahi makun uqabu akbara al-ihram ini hina katalahu anka. Hari itu aku tidak mundur, hari itu aku kuat, hari itu aku semangat, hari itu aku diberi muda, tapi aku sengaja nggak ikut Rasul, jujur aku Rasul. Ya, kalau Rasulullah, nah kemudian Rasulullah menjawab, amma anta faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fika. Ya udah, hari ini kamu adalah orang yang jujur, pergi sampai Allah memberikan keputusan kepadamu. Diusir, disuruh pergi sampai Allah memberikan keputusan kepadamu. Wasara ijalil min Bani Salamah fatabuni, kemudian aku dikejar oleh banyak orang terutama dari suku Bani Salamah mengatakan, faqaluli wallah ma'alimnaka adnabta dzamban qabla hadza wahai Ka'ab bin Malik, dengan tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Semenjak jadi sahabat Rasulullah, kamu berbuat baik. Terus baru kali ini kamu tidak ikut perang, baru kali ini lakot ajis tapi Allah takuna kita data ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak bilang mundur saja sekali kok?
Yang lain 80 orang itu aku beneran atau enggak pada sumpah. Masuk kamu kejujuran kamu itu. Jadi orang-orang itu bilang itu kamu jangan kamu jujur banget kamu juga selamanya berbuat baik terus kan hanya baru kali ini kamu nggak ikut perang mau mengajak mundur bima kita darah ilahil mukhalafun sebagaimana orang-orang itu yang 80 sekian itu pada sumpah kamu kok jujur banget kok bodoh banget kamu terkait bapak kana kafika dan bakat istighfar Rasulullah maka orang-orang pada dimintakan ampun sama Rasul ya Allah semoga orang ini ampuni semoga orang ini ampuni dan kamu ngomong mundur sesekan didoakan Rasulullah gitu kenapa kamu jujur banget gitu terus fakola bahwa Allah dimazalu yu'ambikunani hatta aratu an-arsiya ila Rasulillah faukat diba nafsi karena dibujui banyak orang tua aku pada dibimbang rasanya kayak akan ke masjid lagi akan ngomong sama Rasul akan bohong sebagaimana saran orang banyak coba ini suatu pelajaran yang luar biasa kadang-kadang ketika kita mau berbuat jujur itu istri ngomong ya anak ngomong oh itu biasanya ya kita tuh mengaku sisi lagi soal apa istri bukan sisi cara ya apa jadi kadang ketika orang mau berbuat baik itu masya Allah godaannya seperti itu ada orang-orang terdekat ya menurut sidik nggak sesuatu sok kantor ya apa-apa atau perjuangan mulai-mulai sakit karena sehatnya kan kelihatan bagus saja ya kelihatan bagus kan itu jadi yang pernah terjadi pada Ka'ab bin Malik ketika dia jujur dikejar banyak orang bukan hanya satu orang loh kamu tuh kejujuran gitu ya kok yang lain aja kayak gitu kamu tuh gak perlu berbuat dosa terus aku bimbang gimana ya gitu sumakul tulahul halak ya hadaman yang minanadin tapi Ka'ab bin Malik terus tanya pada orang yang bujuk-bujuk itu yang apa namanya ngerayu dia itu apakah di antara 80 sekian orang itu ada yang kasusnya seperti saya gitu maksudnya nggak ikut perang tidak gugur tidak kesulitan tidak sakit tapi dia tidak ikut dan berkata jujur kepada Rasulullah ada nggak kira-kira ya mungkin orang-orang saya semelu gitu melu ngapus-hapus Qadarullah kalau mereka mengatakan iya ada orang yang persis kamu tuh ada itu dua orang kolam Islam Buta 2 orang itu persis seperti kamu jujur banget kayak kamu itu hanya 2 orang yang ketiga kamu dari 80 sekian itu hanya 2 orang yang tidak kamu itu hanya 3 orang yang lain yang sudah mengatakan aku undur ya Rasul bagaimana lagi ya Rasul pas dengan berangkat aku begini mungkin yang ngomong orang tuaku sakit anakku sakit istriku ini gitu meskipun itu bohong gitu tapi sumpah tapi ada 3 orang yang tidak bohong jujur wakilah lagu Islam kilalaka dia mengatakan sebagaimana apa yang kamu ucapkan terus aku tanya mana siapa 2 orang itu kemudian mereka pada menjawab Murarah bin Rabi' al-Amri atau al-Amri Wahidal bin Umayyah al-Waqifi namanya Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi ini yang kasusnya seperti Ka'ab bin Malik itu 2 orang itu ada 3 Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah itu mereka bertiga itu tidak mundur, tidak ikut perang tapi ketika ditanya Rasul mereka jujur Fakola pada kiruli Rojulaini Solihaini Qad Sahida Badron Bihima Usufat artinya yang di hati tadi ragu mau balik ke masjid tadi itu terus jadi nggak jadi 2 orang itu orang yang baik 2 orang itu orang yang ikut perang Badar 2 orang itu ahli surga mereka berdua jujur aku ikut yang 2 orang ini aja jujur pasti baik daripada aku ikut yang 80 sekian orang mesti kalau yang kebanyakan orang itu pada hapus nanti saya bisa celaka udah terus mau apapun saya mau mengikut yang 2 orang itu aja yang jujur apapun resikonya kola fama waitu kinanda kembali maka
kemudian aku melakukan sebagaimana yang dilakukan dua orang itu. Tapi terus gimana? Wa naha Rasulullah an kalamina ayyuhasalasa. Dari sejak itu Nabi melarang orang sekampung Medina berbicara dengan aku bertiga, dengan kami bertiga. Jadi kami bertiga itu dinengke wong sak kota, didiamkan, dijotai, dihijer. Jadi wong sak kota nggak pernah ngobrol sama aku sama sekali. Semenjak itu, masya Allah ya. Fastanabanan nas, bahkan orang-orang pada menjauhi kami. Orang taghayyaru lana hatta tanak karoti fi nafsil ard. Seolah-olah aku ini di bumi, kami bertiga ini di bumi seperti yang bumi tidak biasanya, di bawah langit yang langit tidak biasanya, gitu ya. Famaya bil ardi ala di'arifu, kayak di tanah asing. Gambaran itu kayak misalnya dengan itu mau di luar negeri, terus ra iso ngomong ning jenengan dhewe antar ning pasar ya wong Jawa ora mudeng ning masjid ya Jawa ora mudeng tuh piye kira-kira. Padahal itu di kampung halamannya sendiri. Karena setiap orang yang bertemu aku mesti gini, setiap orang bertemu mesti gini. Ya Allah, gitu ya. Ini malah bisna ala dalika khamsina lailatan. Kejadian seperti itu berjalan sampai 50 hari, hampir 2 bulan, Pak. Kira-kira dengan itu rombongan dinengke tonggone koncone bisa takon dong ngene. Ustaz, musik sehat malah ngene. Ustaz gimana malah ngene? Ini kira-kira gimana? Dan semua orang kayak gitu semua. Wong dengan dinengke wong siji rasane sedih. Ya Allah, Ustaz musik menurut aku dosa potongan itu loh. Lah kok wong sak kota kok kayak gitu semua. Dan itu berjalan 50 hari. Fa'ama sahibaya fastatana wa qalata bi buyutihima yang dua orang tadi ya, yang dua orang ya, selain aku yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah itu duduk di rumah aja dan nangis terus 50 hari nangis terus. Sing dua itu ngono. Wa aman-aman dan aku cah nom gitu kata Kak Abi Malik dari itu. Saya anak muda ya Pak, untuk asyabal akbar, alat dulu paling muda dan paling kuat. Maka aku yang keluar sholat jamaah bersama kaum muslimin, aku yang pergi ke pasar. Tapi yang celakanya sholat jamaah ada di Nengke, di pasar di Nengke, di Bius, tidak ada orang yang menyapa sama sekali. Wa kata Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasulullah ketika di masjid, habis jamaah duduk itu, aku melirik-melirik lah. Siapa tahu Rasulullah itu menggerakkan bibirnya untuk menyapa aku salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beras. Rasul tidak jawab. Padahal jawab salam itu kan wajib. Tapi mungkin itu sudah betul-betul karena siksaan bagi dia. Nabi disalam itu nggak jawab. Bahkan kata Kak Abi Malik, kalau aku gini, tak lirik itu kelihatannya Rasul melihat aku. Tapi kalau aku gini, dia nggak melihat aku lagi gitu. Ya Allah, ini yang dialami Ka'ab bin Malik. Wa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya wa idza tafatu naharu aqrabani. Ketika aku melihat dia enggak, ketika aku akan begini biasanya melirik aku gitu. Hatta idza tala dalika alayya min jafatil muslimin, sehingga sampai lama itu ya, sampai lama. Dan suatu saat aku itu masuk di pamanku ya, atau anak pamanku sepupuku ya, yang namanya Abu Qatada. Saya masuk rumahnya Abu Qatada. Abu Qatada itu anak pamanku, berarti sepupuku. Aku manjat pagar karena pintunya dikunci. Aku masuk ke rumahnya, dan dia diam saja. Terus aku tanya, kamu kenal aku gak ya? Ya Abu Qatada, kamu kenal aku kok? Diam aja gitu, pokoknya diam gitu. Ya Allah gitu. Terus aku ngeyel, pokoknya kamu tuh gimana kok? Masa nggak bisa aku? Aku itu loh. Ternyata dia hanya jawab Allah wa Rasuluhu apa? Hanya jawab itu satu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Cek, sudah nggak ngomong apa-apa, bingung aku. Fafadat ainai. Maka aku berdosa air mataku, ya Allah, sampai sepupu mulut ya, menenangkan aku, masya Allah. Maka kemudian aku keluar.
Ya, watawalaitu hatta tasawwartu ajidan. Aku pun memanjat dinding lagi karena pintunya tidak dibuka. Fabina anak amsi bisu fil Madinah ila nabatiyun min nabati Aisyah miman qadama bito'an. Kemudian ketika aku di pasar, salah satu pasar di Madinah, ternyata ada utusan dari luar negeri, yaitu dari kaisar, dari utusan dari sebuah kaisar di negeri Romawi sana. Itu yang memberikan surat. Tak baca, aku itu termasuk orang yang pandai membaca di antara sahabat-sahabat yang lain. Ternyata di isi suratnya itu berbunyi amma ba'du fa innahu balagona anna sahibaka qad jawaka. Aku tahu kamu sedang didiamkan oleh teman-temanmu semua. Kalau kamu butuh datang saja ke istanaku maka kamu akan aku tolong. Wah, itu kan kesempatan orang itu. Ketika kita sedang di ujung sebuah masalah seperti itu, berantakan ada orang yang menolong dan yang menolong itu juga itu sebenarnya. Mesti ini semua amat diserang benar gitu. Pada segitu lah, di sana pasti di sana dihormati kan. Akhirnya kan menjadi yang namanya pengecut kayak gitu. Tapi Kak Abdul Malik bilang, wah ini ujian gede meneh, kayak ini ujian besar ini. Maka dia mengatakan setelah aku baca, ya, fataya mangtubit anuri fasajatuna. Suratnya bakar karena ini ujian yang besar. Saya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika 40 hari, tadi kan namanya 50. Ketika 40 hari, maka ada utusan dari Rasulullah datang. Kak Abdul Malik, kamu disuruh untuk meninggalkan istrimu. Berat tadi loh. Kamu disuruh untuk meninggalkan istrimu. Dia sampai bilang, maksudnya saya suruh bercerai atau gimana? Enggak bercerai, tapi tinggalkan aja. Bisa. Ya Allah, wis iki nanti wong tak bilang sakit bojone kon ninggal sih. Nah, akhirnya Kak Abdul Malik ngomong, istriku kamu pulang ke keluargamu sana saja, hidup sendiri itu. Dan itu sampai 50 hari atau sampai 10 hari yang tanpa istriku. Bahkan mereka yang berdua, yang Murarah dan Hilal bin Umayyah sama. Tapi yang Hilal bin Umayyah kan sudah tua. Istrinya itu minta izin sama Rasul, ya Rasul, Hilal itu sudah tua, nggak punya pembantu. Semenjak dengan menghijrah itu nangis terus sejak 40 hari kalau tak tinggal kalau mati sendirian gimana? Saya izin hanya memberi makan ini boleh tidak? Maka diizinkan oleh Rasul. Laki-laki orang lain itu bujuk-bujuk apa? Ya sing Hilal istrinya nang omahku njaluk izin karo Rasul ya itu. Ku ya ngomong kerjina jadi bojoku ini. Tapi dia tidak tergoda. Semua apa yang dalam mono-mono. Iya, wong aku termasuk paling muda. Wong itu yang bilang saja dipesan sama Rasul. Yang penting kamu nggak boleh hubungan sama istrimu. Setelah ini, aku yang paling muda pasti akan dimarahi. Ya Allah, dan akhirnya sampai 50 hari. Nah setelah 50 hari ceritanya gimana? Insya Allah betul. Ya karena hadisnya panjang ya. Insya Allah satu kali berkembang lagi selesai satu hadis kemudian baru nanti pelajarannya panjang insya Allah. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.